Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada video tutorial SIAKAD Sistem Informasi Akademik STIH Amsir Parepare. Dan untuk video kali ini saya akan coba menjelaskan menu atau submenu yang ada di akun mahasiswa pada SIAKAD STIH Amsir Parepare. Jadi langsung saja kita login terlebih dahulu di akun mahasiswa. Untuk cara loginnya ini silahkan lihat di video sebelumnya, yaitu di video cara login di akun mahasiswa pada SIAKAD STIH Amsir Parepare. Jadi kita lanjut login di sebagai mahasiswa. Nah, ini untuk tampilan awal akun mahasiswa. Selanjutnya kita ke menu atau submenu yang ada di sini. Yang pertama saya akan coba jelaskan, yaitu detail mahasiswa. Jadi ini diklik untuk detail mahasiswa. Kemudian klik pada NIM. Nah, ini kolom-kolom yang ada di menu detail mahasiswa. Jadi yang pertama itu kolom data pribadi. Ini silakan diisi semuanya. Dan untuk alamat ini, kalau misalnya alamatnya dan nomor HP-nya berubah, silakan lakukan perubahan data di akunnya masing-masing. Jadi di sini alamat sesuai KTP. Terus selanjutnya untuk alamat tetap. Untuk alamat tetap ini yaitu alamat domisili. Misalnya mahasiswanya misalnya ini orang Baranti. Ini kan Baranti kalau tidak salah di Sidrap ya, di Pinrang. Yang jelas daerahnya luar Parepare. Terus si mahasiswa ini mempunyai kos atau menyewa kos di Parepare. Jadi yang ditulis di sini yaitu alamat kosnya yang ada di Parepare. Tetapi kalau misalnya mahasiswa ini atau kita sebagai mahasiswa kuliahnya bolak-balik dari daerah asal ke kampus, otomatis alamat tetap ini dikosongkan aja. Karena kan Anda kuliahnya bolak-balik, tidak menetap di Parepare. Terus selanjutnya akademik ini dilewati, karena ini yang bisa mengupdate-nya cuma bagian akademik. Selanjutnya orang tua. Di kolom orang tua ini silahkan diisi semua kolom yang diminta. Terus asal sekolah. Nah, untuk asal sekolah ini cara mengisinya di sini cukup ketikkan daerah sekolahnya, bukan nama sekolahnya ya, tapi daerahnya. Misalnya daerah Pinrang, ketikkan Pinrang, kemudian klik tombol cari. Nah, untuk sementara ini, saat ini sekolah yang terdata yang terinput di database sistem ini baru 9 sekolah. Dan kalaupun misalnya sekolah Anda belum terdata di sini, itu silakan Anda menyampaikan ke bagian akademik
untuk dilakukan update data atau untuk dilakukan penginputan data sekolahnya yang belum ada di sini. Oke, kita lanjut. Misalnya dari sekolah ini SMK 4 Pindrang, yang diklik itu kode sekolahnya, yang diklik. Terus jurusan misalnya IPA atau IPS, dan untuk jurusan ini kalau misalnya jurusannya belum ada di sini, cukup sampaikan saja ke bagian akademik supaya jurusannya diupdate. Oke, tadi misalnya jurusan PS, terus tahun lulus, nilai sekolah. Kalau sudah terisi semua, ini simpan. Oh ya, saya tadi lupa jelaskan, untuk setiap kolom ini, setiap bagian ini, setiap melakukan perubahan data, update data, itu sebelum pindah ke kolom berikutnya itu harus klik tombol simpan. Ya, misalnya ini sudah diisi, klik simpan. Terus ini sudah tersimpan, terus berikutnya alamat tetap. Kalau sudah diisi, klik simpan. Kalau ini kan diabaikan saja ya. Terus ini sama tadi, kalau sudah semua terisi, ini disimpan. Jadi setiap bagian yang sudah diupdate itu wajib klik button simpan. Oke, tadi asal sekolah sudah. Ini tadi ini saya tidak simpan, jadi kembali ke semula. Tapi ini saya rasa sudah jelas untuk input asal sekolah. Kemudian kita pindah ke bagian asal perguruan tinggi. Nah, untuk asal perguruan tinggi ini itu dikhususkan bagi mahasiswa pindahan atau mahasiswa yang lanjut studi dari diploma lanjut studi ke S1, itu ini wajib diisi. Cara mengisinya sama seperti tadi asal sekolah, cukup ketikkan nama kotanya atau nama daerah asal perguruan tingginya. Misalnya kota Palopo ya, misalkan ini, kemudian cari. Nah, ini daftar perguruan tinggi yang ada di Palopo. Nah, sekarang seperti tadi yang diklik kode sekolah, dan kalau misalnya ada perguruan tinggi yang belum terdata di sini atau ada yang berubah nama, silakan juga menyampaikan ke bagian akademik untuk disesuaikan data sekarang. Oke, kita lanjut. Misalnya ini dari Sekolah Ilmu Hukum atau dari akademi, ini diklik. Terus jurusannya diisi manual. Misalnya jurusan akuntansi, keuangan atau apa, ini diisi. Terus kalau misalkan dia dari diploma 3, terus di diplomanya itu dia lulus, itu ini wajib dicentang. Terus tanggal lulusnya berapa, terus nilai IPK. Tapi kalau misalnya dia belum lulus, atau misalnya dia dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Damarika Palopo, dia belum selesai di sana, terus pindah ke Amsir, ini Ilmu Hukum, ini diisi manual ya, jurusannya diisi manual. Ini kan otomatis, ini kan kalau dia pindah dari sana otomatis kan dia belum lulus, jadi ini tidak perlu dicentang. Ini juga tidak perlu diisi kalau dia belum lulus dari perguruan tinggi asal. Terus simpan ya. Terus setelah disimpan, kita lanjut ke bank. Untuk menu bagian bank ini dikosongkan saja. Dan ini belum auto debit. Oke, untuk detail pribadi
sampai di situ. Nah, satu lagi untuk ganti foto. Ini ganti fotonya saya kira sangat mudah. Cukup klik ganti foto, terus choose filenya, pilih filenya, file fotonya. Misalnya Anda simpan di mana, kan? Ini, misalnya ini diklik, terus upload file, ditunggu prosesnya sampai selesai. Dan untuk kapasitasnya sendiri itu maksimal 30 KB, maksimal 50 KB. Yang jelas kalau misalnya kita upload file terus terjadi error, itu akan muncul pesan kesalahan bahwa kapasitasnya melebihi kapasitas maksimal yang ditentukan. Jadi silakan dikompres filenya supaya bisa terupload. Terus untuk data mahasiswa saya pikir sudah jelas. Dan untuk ini menu-menu selanjutnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke. Sebelum saya tutup, saya jelaskan untuk ubah passwordnya. Kalau untuk ubah password ini diharapkan mahasiswa segera mengubah passwordnya ketika Anda sudah berhasil login menggunakan password default atau password yang Anda dapatkan dari bagian akademik. Itu silakan diubah sesegera mungkin. Jadi untuk passwordnya itu langsung ketikkan password baru, ya, password baru, terus ketik kembali password barunya, terus simpan password baru. Ini diklik. Nah, ini sudah berhasil. Nah, apabila di kemudian hari Anda melupa passwordnya Anda, itu tidak perlu khawatir. Cukup melapor ke akademik supaya passwordnya diresetkan dan kembali ke password default. Jadi kalau ada yang lupa passwordnya, tidak usah cemas. Saya kira demikian untuk video ini. Untuk penjelasan kartu rencana studi, nilai semester, detail pembayaran, dan recap hasil studi saya akan jelaskan di video berikutnya. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video atau tidak ketinggalan updatean video dari saya, ya silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa segera mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang terbaru yang saya upload di channel YouTube ini. Demikian untuk penjelasan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.